Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik santri sekalian, untuk harap ada yang bisa baca ulang lagi dari perkataan Al-Qadi Abu Syuja, al-buyu'u salah satu asya'a. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Azalia baca ulang dari Qala al-buyu'u. al-muallifu al-buyu'u thalathatu asya'a. Bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusaf fala yajuz. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Wa la yasihhu bai'u 'ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi. Oke, diartikan. Jual beli ada 3 macam. Pertama, bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli yang nampak oleh mata, maka diperbolehkan. Yang Terus yang kedua, kedua, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati fajaizun. Dan jual beli yang disifati pada perjanjian, ya, maka diperbolehkan. Idza wujidatis sifatu, jika nampak sifatnya ala ma wusifa bihi, atas apa yang disifati. Kemarin saya terjemahkan bebas apa? Jika sifatnya sesuai. Oh ya, jika sifatnya sesuai. Ya, terus yang ketiga, Wa bai'u 'ainin ghaibatin, dan jual beli yang tidak ada barangnya. Lam tusyahad wa lam tusaf, tidak dapat dilihat dan tidak disifati. Fala yajuz, maka tidak diperbolehkan. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin, dan sah jual beli segala sesuatu atau setiap yang suci, muntafa'in bihi, ada manfaat padanya, mamlukin, dan dimiliki, wala yasihhu, dan tidak sah, bai'u 'ainin najisatin, jual beli barang yang najis, wala mala manfa'ata fi, dan yang tidak ada manfaat padanya, yang tidak bermanfaat. oh ini ada kalimat yang dia tidak sebut jual beli goror di sini. Di mata saya, kok goror hilang ya? Ini semua kalimat goror hilang ya. Kalau di matan itu wala yajuzu bai'ul gorori. Wala yajuzu bai'ul gorori, dan tidak boleh jual beli Gharar. goror. Oke, baik. Nah, berarti kesimpulannya jual beli ada 3 macam tadi ya. Iya, Ustaz. Dan goror itu kok
Oh, nanti setelah ini. Oh ini di bawah sini. Nanti setelah riba. Oke. Berarti ini kita baru bahas seputar jual beli dulu. Nah, kesimpulannya 3. Kemarin kita sudah sampai pada kalimat Kalimat. 3 macam ini ya. 3 macam jual Iya, beli. Ustaz. Terus saya jelaskan di syarah sini. Jadi sudah punya syarahnya? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Kemarin sudah ada rukun jual beli. Terus ada 3 macam jual beli di sini. Saya peringkas. Bai'ain musyahada. Berarti jual beli sesuatu yang dapat dilihat. Hadiro, bendanya ada. Hukumnya boleh. Terus yang kedua itu bai' syai' mausuf fi zimma. Jual beli sesuatu yang disifati dalam suatu tanggungan. Ini dikenal dengan jual beli salam. Nanti ada pembahasan jual beli salam lagi. Jual beli salam itu boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga, bai' ainin ghaiba lam tusyahad. Menjual sesuatu yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh kedua orang yang melakukan akad. Hukumnya tidak boleh. Karena ada larangan jual beli goror. Nah, nanti gorornya ada pembahasannya sendiri. Tapi di sini sudah kita tahu jual beli sesuatu yang gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa disifati. Ini masuk goror. Nah, Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli hasah, hasil lemparan kerikil, dan melarang dari jual beli goror. Nah, jika jual beli dihukumi boleh, itu berarti jual belinya sah. Tapi kalau dikatakan dilarang jual beli goror, berarti jual beli goror, jual beli yang bermasalah. Nah, hukum jual beli online, nah itu masuk dalam istilah bai' al-ghaib ala sifat. Ya. Jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan sifat-sifatnya. Sebenarnya mau bilang salam, salam itu nanti kita akan lihat uang di muka semuanya. Nggak pakai DP. Barang belakangan. Itu bedanya. Kalau jual beli online, asalnya kalau jual beli gaib ala sifat, artinya disebutkan sifat-sifatnya, karakteristik barang yang dijual, spesifikasi barang dijual, maka tidak masalah. Nah, coba Azalia baca yang sifat barang diperjualbelikan. Sifat barang yang diperjualbelikan. Pertama, suci, tohir. Walaupun mutanajis atau terkena najis, tetapi masih bisa dicuci, maka sah untuk diperjualbelikan. Seperti misalnya pakaian yang terkena najis. Nah, ini ada yang punya pakaian bekas, dia mau jual, sebelumnya pakaian ini terkena kencing. Maka dia cukup bersihkan saja, sudah sah untuk diperjualbelikan. Masih dianggap suci, walaupun mutanajis sebelumnya. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, yang dapat diambil manfaatnya. Muntafa'in bihi. Pemanfaatan di sini adalah pemanfaatan yang tujuannya mubah, walaupun pemanfaatannya di masa akan datang seperti membeli anak keledai. Ketiga, dimiliki, mamlukin. Maksudnya adalah yang melakukan akad memiliki atau sebagai wakil. Oke, tadi yang dijual barang yang mubah, walaupun nanti pemanfaatannya akan datang, dimiliki. Bisa di sini yang melakukan akad memiliki atau sebagai wakil. Azalia punya, misalnya punya toko, jual sendiri. Berarti memiliki terus jual sendiri. Bisa jadi Azalia punya pegawai, suruh jualkan. Itu berarti wakilkan. Atau dalam pembahasan jual beli online. Punya barang, saya jual sendiri di marketplace. Atau saya jual secara online. Bisa juga saya suruh wakil saya untuk jualkan. Afiliat, Ustaz.
Hah? Affiliate gitu maksudnya. Afiliasi. Affiliate bisa. Affiliate bantu promokan. Dropshipper itu juga bantu promokan. Oh iya Yang sih. miliki di barang kan dia nggak punya barang. Tapi Iya, dia posisi sebagai apa? wakil. Wakil. Kan tidak mungkin juga dia dapat link dalam affiliate itu. Ya, orang nanti kan lewat linknya dia. Kecuali kan dapat izin. Dropshipper, dia dapat foto-fotonya. Terus nanti dari pihak pemilik barang nanti kirim langsung. Kan dia dapat izin juga. Iya, Ustaz. Maka posisinya sebagai wakil. Nah, terus yang keempat coba. Yang keempat, diketahui barang tersebut oleh orang yang melakukan akad, yaitu ain. Barangnya terlihat. Qadar, ukurannya, iya, Ustaz. Ukurannya dan sifat. Dan sifatnya. Nah, terus yang kelima. Kelima, barang tersebut mampu sampai pada penerima. Oke, yang keempat tuh tadi diketahui barang tersebut. Jadi kalau kita jual barang apapun, ini kalau musyahadah tadi terlihat langsung, oh saya jual nih barangnya nih. Ini ada vas bunga, saya jual nih. Ada bunganya, ya bunganya ini bunga bukan bunga asli, ya dia tunjukin ini. Barangnya gimana, ukurannya seperti ini, sifatnya seperti ini. Kalau di online sama, dia sebutkan, oh saya punya barang ini fotonya, spesifikasinya, sekarang sudah ada video, di marketplace juga bisa pakai video tuh. Nah videonya itu jelaskan, ya ini barangnya. Ukurannya dia jelaskan, sifat-sifatnya dia jelaskan, ya bentuknya dia jelaskan, ini akan saya jual. Tersedia warna coklat, tersedia warna putih, silakan pilih. Nanti kalau dia bilang warna coklat sudah nggak ada, ini hanya warna putih, silakan pilih warna putih kalau mau beli. Maka harus dijelaskan. Terus, yang kelima, barang tersebut mampu sampai pada penerima. Jadi, barangnya fisiknya jelas sampai pada penerima. Jual secara langsung berarti penerima bisa pegang. Terus kalau ini jual secara online berarti sampai pada penerima tadi secara jelas. Oke, ini kelima, ini syarat tadi ya, sifat barang yang diperjualbelikan. Terus sekarang barang yang tidak sah diperjualbelikan. Coba dibaca. Barang, barang yang tidak sah diperjualbelikan. Barang najis atau mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Contoh, darah yang mengalir, bangkai, homer, barang najis yang tidak mungkin dicuci najisnya seperti minyak dan cuka yang najis menurut kebanyakan ulama. Oke, Dari saya lihat itu tadi. Barang najis atau mutanajis. Mutanajis itu apa? Tadi? barang yang terkena najis. Oke, contoh darah mengalir. Darah kan nggak bisa diubah. Maka jual beli darah nggak boleh. Bangkai, nggak bisa berubah juga. Kecuali kalau bangkainya itu ada kulitnya. Misalnya kambing mati dalam keadaan bangkai, kemudian ada kulitnya. Kulitnya masih bisa diubah. Homer. Homer tetap homer najis menurut jumhur ulama. Barang najis yang tidak mungkin cuci najisnya. Seperti minyak dan cuka yang najis. Karena ada tipe cuka yang najis kalau menurut versi fikihnya ada. Nah, maka ini tidak bisa diperjualbelikan. Coba kita lihat hadisnya di sini, coba baca. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan sungguhnya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fathul Makkah, dan ia berada di Makkah. Ini Fathu aja ya, Innallah L-nya dihapus ya. Fathu Makkah dan ia berada di Makkah. Terus baca hadisnya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal apa ini Ustaz? Maitati, itu sebenarnya Maitati di harokatnya fathah ya. Maitati fa innahu fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yastas wa yastaso biha bihan nasu qala tasbaha la yastasbihu.
Istasbaha yastasbihu. Berarti wa yastasbiha. Wa yastasbiha bihan nasu. Ya. Qala la huwa haramun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika qatalallahu yahuda. Innallaha harrama alaihimus syuhum fa ajmalu thumma ba'u fa akalu thamanah. Artinya, Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Karena sesungguhnya lemak bangkai dapat digunakan untuk melapisi atau mengecat perahu, menyamak kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, jual beli itu adalah haram." Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu, "Semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan upahnya, hasil jual belinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. kemudian Nabi SAW. Nabi SAW juga melarang dari upah jual beli anjing, walaupun anjing ada manfaatnya. Nah, Dan tadi ya, itu tadi dalil tegas yang tentang perihal khamar, haram diperjualbelikan, bangkai, babi dan berhala. Adapun lemak bangkai tadi karena akalan-akalannya Yahudi. Ya, mereka ubah tadi. Mereka cairkan lemak bangkai tadi, kemudian mereka jual untuk mengelabui. Nah, mengelabui dalam jual beli seperti ini tidak boleh. Ini salah satu bentuk goror juga. Goror kan sifatnya itu mengelabui. Nah, kemudian tadi disebut Nabi SAW melarang jual beli anjing, walaupun anjing itu ada manfaatnya. Coba lihat di bawahnya. Dibaca lagi. dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur, dan upah perdukunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus ini dalil. Ini jadi dalil diharamkannya jual beli barang najis dan yang lain dikiaskan seperti itu pula. Barang Oke, yang dan tidak yang lain bermanfaat. dikiaskan seperti itu pula. Ya, terus. Barang yang tidak bermanfaat, yaitu kalajengking, semut, binatang buas yang tidak bermanfaat. Barang-barang ini tidak dianggap sebagai harta. Membelinya termasuk membuang-buang harta dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Begitu pula yang terlarang adalah jual beli barang yang pemanfaatannya haram, seperti alat musik, buku sihir, dan semacamnya. Itu namanya barang tidak bermanfaat. Jadi, kalajengking apa nilainya coba? Untuk apa dijual? Semut untuk apa? Ya kan? Binatang buas. Wong namanya saja binatang buas. Ular kok dibeli terus dipelihara. Manfaatnya apa? Beli harimau. Harimau masuk dalam rumah. Manfaatnya apa coba? Sudah tahu binatang itu nanti bisa mencelakakan. Dipelihara, dibeli. Gitu. Kan namanya cari-cari kerjaan. Gimana coba nangani harimau di dalam rumah? Beli harimau terus harimaunya dalam rumah tuh. Beli uang lebih itu. Jadi dikategorikan yang tadi malah manfaat fihi. Tidak punya manfaat. Karena mencelakakan semua tuh. Kalajengking mencelakakan. Semut apa manfaatnya? Binatang buas apa manfaatnya? Ya kan? Nah, ada juga dari sisi pemanfaatannya haram. Alat musik, buku sihir, buku primbon, buku ramalan-ramalan. Nah, itu sama tuh. Nah, terus di bawahnya lagi coba baca. Jual beli sesuatu yang belum dimiliki oleh pembeli dan tidak ada kepemilikan padanya, dan tidak sebagai wakil. Nah, belum dimiliki oleh pembeli, dia sudah jual.
Anda dimiliki itu dia pegang tuh. Ada serah terima. Atau tidak ada kepemilikan padanya. Bisa jadi sertifikat orang lain dia jual. Dapat duit di situ tuh. Atau dia tidak sebagai wakil. Dia bukan dropshipper, dia bukan reseller, dia bukan affiliate gitu. Terus di bawahnya lagi, Jual beli barang yang majhul, tidak jelas, juga tidak sah. nah di bawahnya lagi, Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan juga tidak sah. nah jadi barang itu harus bisa diserah terimakan. Walaupun nanti jual beli akadnya secara online. Nah ini contoh kasus beberapa yang tadi pembagian dari matan takrib, bai'ain musyahadah, barangnya hadir bisa dilihat. Nah ini contohnya ada pembelian laptop di toko elektronik, membeli sayur atau buah di supermarket itu kan langsung. Bai syai mausuf fi dhimmah, barang dalam tanggungan, jual beli salam ya. Contoh pre-order, custom di marketplace. Nah, yang kedua itu pembelian produk pertanian dengan sistem salam. Nanti kita akan lebih jelas tentang jual beli salam. Terus ada bai'ain ghaibah lam tusyahad, barang gaib tidak dilihat sama sekali, beli HP di online shop tanpa foto, tanpa deskripsi, tanpa garansi. Ada yang bilang saya jual HP pokoknya bagus, transfer saja dulu. Barangnya kita nggak tahu, HP-nya itu jenis apa, suruh untuk beli saja, transfer saja dulu. Nah, ini nggak jelas. Ini gharar. Terus ada membeli mystery box dengan janji barang mahal. Saya jual mystery box ini harga 500.000, tapi tidak ada kejelasan isinya apa, kualitasnya gimana, ukuran gimana, nilai barang gimana. Gharar. Nah, terus ini saya jelaskan tentang COD, ini hukum COD. Ya. COD itu kan transaksi gimana COD aja lihat. COD gimana? Pernah beli barang secara COD enggak? Azalia? COD itu kita pesan barangnya. Ya Ustaz, Pernah pesan COD enggak? Oh, di sana. pernah Ustaz. Oke, terus gimana dulu pesannya? Gimana dulu pesannya? Pesan barang dulu, sudah tahu spesifikasinya dan lain sebagainya. Terus nanti barang sampai di rumah baru dibayar. Ketika transaksi secara online itu sudah terjadi akad atau belum? Ridho aja Ustaz. Sudah terjadi akad apa belum? Kalau terjadi akad berarti uangnya kan belum dikasih, barangnya belum dikasih. Maka itu jadi jual beli utang dengan utang karena sama-sama dua-duanya nggak ada. Barang nggak ada, uang nggak ada. Belum ada dua-duanya itu. Maka akad yang bisa dibuat itu akad al-wa'du, janji untuk berjual beli. Jadi ketika Azalia pesan online, si penjual bilang, iya mbak nanti saya bawa ya. Ketika ketemu baru terjadi akad. Itu. Jadi tidak bisa kayak sebagian kejadian itu kita nggak pesan tiba-tiba ada barang datang suruh bayar. Nah itu kan rugikan pembeli. Iya sih. Jadi ketika transaksi online itu cuma al-wa'du, janji untuk berjual beli. Kalau sudah terjadi akad secara online, uang-uangnya belum dikasih, barang belum dikasih kok. Sehingga karena ini janji, ketika barang itu dibuka, terus tidak sesuai dengan spesifikasi, protes. Mas, saya beli bukan ini mas. Nah, biasanya disuruh video ini tuh. Dan nggak boleh penjual bilang, barang yang sudah dicek kayak begitu nggak boleh dikembalikan lagi. Nah, harus ada verifikasi dengan cek barangnya dulu. Sudah deal, sudah cocok. Nah, baru ketika bayar, ya sudah aman. Gitu. Jadi tidak boleh jual beli utang dengan utang. Artinya ketika ketemu pokoknya harus bayar. Padahal barangnya nanti ada yang cacat. Nah, nanti ada unsur goror, ada unsur maisir, situ spekulasi. Nah, ada situ juga menang dari sepihak gitu. Nah, itu nggak boleh. Baik, itu saja untuk pagi ini. Ada pertanyaan Azalia?
Belum Ustaz. Ada? Belum ada Ustaz. Baik. Kalau sudah cukup, insya Allah besok kita bahas lagi kelanjutannya. Demikian, semoga manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.